Kali ini aku mau cerita tentang ibu rumah tangga bernama Sariem. Sariem ini punya anak 2. Dan suaminya dia adalah kuli bangunan. Sariem ini bisa jahit ya, jadi dia itu bisa menerima jahitan gitu. Dan juga kadang dia menerima hantaran pengantin kayak gitu ya. Dia sangat berbakat lah masalah itu. Tapi masalahnya mereka itu miskin gitu loh. Jadi itu nggak ada yang mendukung kegiatan mereka gitu. Suatu hari si suaminya yang namanya Ridho ini tuh malah dipecat sama bosnya. Gara-garanya si Ridho ini Sari ya Allah ya Allah. Jadi suaminya ini si Ridho ini kerja di toko bangunan, tapi di sebelah toko bangunan itu ada toko bangunan juga. Si bosnya si Ridho ini pelit. Jadi dia itu jualin barang-barang yang ada di toko sebelah yang dikasih bonusan. Kok iso? Kalau menurut aku ya itu kayaknya kayak pengkhianat gitu ya dalam sebuah pekerjaan ya. Tapi buat Sari itu adalah sebuah anugerah karena si Ridho ini kan dapat duit ya. Jadi kalau misal namanya orang miskin itu bukan hanya orang miskin sih, tapi untuk orang-orang yang sangat membutuhkan uang, hal itu tuh sangat menyenangkan banget lah dapat bantuan dari seseorang gitu. Jadi si Ridho ini kan di ngobrol-ngobrol sama bos toko sebelah gitu ya. Terus dibilang, kamu mau nggak jualin barang aku gitu, nanti tak kasih bonusan. Ya kamu nggak apa-apa kerja di situ, nggak kerja sama aku gitu. Ya si Ridho iya aja ya. Akhirnya tuh ya si Ridho itu kalau misalnya ada customer datang, Mas mau beli batu bata misalnya gitu toh, oh ya berapa gitu, langsung dia ngambilnya tuh di toko sebelah gitu. Kurang ajar ya, itu pengkhianat. Kalau menurut aku sih itu adalah seorang yang pengkhianat gitu loh. Kenapa dia tidak ngambil di toko yang dia bekerja gitu, kenapa dia ngambil di toko sebelah, ya kan? Moto aku ki gatel ngopo ki. Nah, terus kalau kayak gitu menurut kamu gimana, dia itu pengkhianat atau tidak? Setelah dipecat, Sari ini kan marah-marah ya, maki-maki bosnya lakinya gitu loh, maki-maki di dalam rumah. Ngantuk ya aku ya gak berani toh kalau di depan orangnya. Namanya si Sari ini kan miskin ya, jadi dia itu takut gitu loh sama orang-orang kaya gitu. Aku nggak ngerti sih kenapa orang-orang miskin itu kayak kita ini ya, kenapa agak takut gitu kalau sama orang yang punya duit gitu. Tapi ada loh orang yang berani gitu. Berani gitu sama orang kaya ya kan. Kalau aku sih kalau ada orang kaya yang deketin gitu nggak mau, itu takut ya. Jiwa-jiwa miskinnya berontak. Sampai suatu hari si Sari ini mendengar kabar kalau bosnya lakinya dia mantan loh yo, mantan yo. Mantan. Hah. Jadi mantan bosnya lakinya dia itu dikabarkan mendapatkan ganti rugi, apa namanya, yang ganti rugi tol gitulah yo. Itu sebesar 20 M. Si Sari ini cuma gitu. Jadi dia itu menggerutu gitu loh. Kok orang udah kaya kok dapat duit lagi gitu kan. Jadi bosnya itu kan punya tanah gitu. Nah kebetulan kena apa namanya, untuk jalan tol gitu loh. Jadi dia kan dapat uang gantinya itu 20 M, sementara si Sari ini nggak dapat apa-apa karena rumahnya dia di pelosok. Ngantuk banget ya Allah. Nah setelah itu ternyata suaminya si Sari ini alias si Ridho, dia itu juga udah tahu masalah itu. Dan dia mendekati bosnya lagi untuk kerja. Udah minta maaf lah ceritanya ki, minta maaf nggak akan ngulangi lagi gitu. Dan bosnya itu baik loh, bosnya itu si Ali ini baik lah ya. Bosnya si Ridho ini namanya Ali ya, jadi si Ali itu baik banget lah sama si Ridho ini. Udah dikhianati masih bisa nerima lagi gitu kan. Terus akhirnya ya si Ridho ini kerja lagi sama si Ali. Masalahnya bukan
permintaan maaf aja ya. Ternyata si Ridho ini kerja lagi di situ karena ada maunya. Kamu tahu apa? Duit 20 M. Nah, di syah kosek lah ya Allah. Piye sih? Piye tak jelas iki piye ngono lho. Jadi si Ridho ini kan udah capek ya jadi orang miskin ya. Kamu capek gak sih jadi orang miskin? Si Ridho ini miskin ya. Jadi dia udah capek dihina sama orang, serba kekurangan, gak punya apa-apa gitu. Capek dianya itu. Padahal kalau jadi orang kaya itu mereka nyimpen uang, kemudian mereka berhemat-hemat, hidup layaknya orang miskin. Biasanya kayak gitu ya. Nah ini kan si Ridho ini nggak punya tabungan. Jadi suatu hari suatu hari lagi. Pokoknya bosnya si Ridho ini kan, si Ali kan udah dapat uangnya ya. Si Ali ini nyimpen uangnya di sebuah brankas. Nah, di dalam brankas itu kan ada uang 20 M ya, 20 M dan harta lainnya si Ali lah. Itu disimpan di sebuah kamar tidurnya. Kamar tidurnya si Ali. Si Ridho tahu nggak? Tahu lah, karena waktu si Ali ini beli brankas, yang masukin brankas ke kamarnya si Ali ini kan Ridho ikut juga ngangkatnya gitu. Jadi si Ridho ini tahu lah. Dari jauh si Ridho ini tahu kalau brankas itu ternyata ada 2 cara membukanya. Yang pertama pakai pin. Jadi dia itu kayak otomatis gitu, ada kotak kecil, kemudian ada angka-angkanya gitu. Di baliknya itu ada batu baterai gitu ditanamin di situ. Jadi kan itunya bisa dipencet-pencet ya. Bisa dipencet-pencet, jadi pintunya bisa kebuka, bisa ngunci gitu. Nah, yang kedua itu si Ali ini punya brankas, dia itu jadi dalam satu brankas itu ada 2, yang satu otomatis dipencet-pencet itu, yang kedua kunci. Jadi itu brankas tuh kalau misalnya digitalnya yang tombol otomatisnya habis baterai, dia bisa membukanya pakai kunci gitu. Nah, si Ali ini kan buka brankasnya pakai kode ya, sementara kuncinya itu disimpan sama si Ali di sebuah tempat di kamarnya, tapi nggak ada yang tahu gitu loh. Nah, si Ridho ini setiap bosnya ada kerjaan di luar, ngantar barang atau apa gitu, kebetulan kan yang ngantar barang kan bosnya langsung ya kan, untuk kerja sama orang, untuk mempengaruhi orang dan yang lainnya gitu ya, jenenge marketing bosnya lah. Iya, bentar ya. Nah, yang jaga toko siapa? Ridho lah. Nah, pas si Ridho ini jaga toko, dia kan kebetulan punya teman lain ya di situ ya, ada 2 orang lain lagi, dan di situ tuh disuruh jagain toko, sementara Ridho tuh alasannya aduh sakit perut lah, mau apalah, atau mau makan bentar lah apalah. Tapi sebenarnya si Ridho ini masuk ke kamarnya si Ali untuk mencari kunci brankas itu. Di semua tempat itu nggak ada gitu loh. Kamu tahu nggak, akhirnya si Ridho ini kan ketemu ya kuncinya itu. Kuncinya di mana coba? Jadi si Ali ini meletakkan kuncinya di belakang pintu. Jadi itu pintu kan besar ya. Nah, di belakang pintu itu ada cantelan baju gitu loh. Nah, di balik cantelan baju itu ada tempat dikit gitu. Nah, ditempelin lah kuncinya di situ. Nah, akhirnya kan si Ridho ini kan bisa ngambil hartanya si Ali ya. Dibuka lah brankasnya itu pakai kunci itu. Siapapun bisa buka brankas itu pakai kunci itu. Nah, diambillah itu duit-duitnya si Ali itu, hartanya si Ali itu di situ diambil. Kemudian setelah itu si Ridho ini pulang ke rumah langsung cari istrinya dia, suruh pergi gitu, ayo pergi, ngajakin, dan mereka meninggalkan kota itu untuk selama-lamanya. Mereka pergi jauh banget untuk hidup lebih baik.
Astagfirullahaladzim. Ini kejahatan ya, kejahatan tidak boleh ditiru. Tidak boleh